Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10, baik dari OTKP Multimedia maupun Akuntansi Keuangan Lembaga. Pada pertemuan ke-15 tetap masih bersama Bu Fitra ya anak-anak ya. Kita mulai dulu dengan bacaan Al-Fatihah agar senantiasa kita selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Selalu diberikan kesehatan lahirnya dan batinnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada pertemuan ke-15 ini kita memasuki materi tentang sistem politik di Indonesia. Sebelum kita mengawali materi ini, dua minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian bersama anak-anak ya. Dan sekarang dan 1 minggu kemarin mengerjakan latihan soal LKS PPKN. Ibu harap semuanya kelas 10 baik dari UTKP, AKL, dan MM sudah mengerjakan semuanya. Nah, persepsi untuk minggu yang kemarin itu mengerjakan soal LKS. Nah, apa yang kalian ketahui dengan sistem politik Indonesia? Sistem politik. Sistem itu adalah apa? Cara. Politik apa? Politik itu sesuatu yang kita inginkan dengan cara apapun. Sebetulnya politik itu adalah kotor anak-anak. Kalau kita tidak imbangi dengan niatan hati yang ikhlas, tulus. Sistem politik adalah pelembagaan hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, Ibu lupa. Ibu harap semuanya kelas 10 ini masih dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran-pelajaran tatap muka secara online. Maaf anak-anak ya, Bu Fitra lupa. Nah, dalam sistem politik terdapat 4 variabel yang sangat berpengaruh, yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan, dan budaya politik. Ini hanya Bu Fitra terangkan, minggu depan baru kalian mengerjakan LKS lagi. Sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai local value bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sistem politik Indonesia. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik di Indonesia yaitu ide kedaulatan rakyat, negara berdasar atas hukum berbentuk republik, pemerintah berdasarkan konstitusi, pemerintah yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensial. Nah, kemarin kalian pasti tahu kan apa perbedaannya sistem presidensial maupun parlementer. Kalau presidensial ini adalah kepala negaranya presiden. Kalau parlementer itu kepala negaranya apa? Raja, dan didampingi oleh Perdana Menteri.
Nah, suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Suprastruktur sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Suprastruktur sistem politik Indonesia. Suprastruktur politik Indonesia yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuasaan yudikatif. Kalau kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan apa? Kekuasaan yang menjalankan aturan yang ada di Indonesia. Itu kekuasaan eksekutif. Yaitu apa? Siapa yang menjalankan kekuasaan eksekutif itu adalah siapa? Presiden, menteri, dan rakyat Indonesia. Kalau kekuasaan legislatif itu yang membuat dan melegalkan, memberi izin legislatif, itu siapa? DPR. Kalau yudikatif itu ada MA, MK, KY, dan lain-lain. Nah, infrastruktur politik di Indonesia ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, tokoh politik. Nah, ini kalian cari perbedaannya. Bukan cari perbedaan, cari persamaan, cari artinya. Partai politik adalah apa? Kelompok kepentingan adalah apa? Kelompok penekan itu apa? Alat komunikasi politik itu apa? Tokoh politik itu apa? Kalian tulis di buku tulis PPKN kalian. Terus kalian foto dan kirimkan email Bu Fitra, yaitu fitrainsanI@gmail.com. Pengambilan keputusan dalam sistem politik Indonesia. Pancasila dan UUD sebagai dasar negara merupakan hasil musyawarah para pendiri negara seperti yang terlihat pada sidang-sidang BPU, PKI, dan PPKI. Pengambilan keputusan dalam sistem politik Indonesia, motivasi kuat dari para pendiri negara mendorong agar bangsa kita mempraktikkan konsep atau mengamalkan nilai musyawarah mufakat yang terdapat dalam sila keempat dari Pancasila. Pengambilan keputusan dalam sistem politik Indonesia, ya. Ini ada dua jenis, musyawarah mufakat maupun suara terbanyak. Musyawarah mufakat kalian berikan contohnya seperti apa pengambilan keputusan dalam sistem politik Indonesia. Cari contohnya. Terus pengambilan keputusan dalam sistem politik Indonesia. Ini terbanyak voting. Selain pemilu, apalagi ketua kelas, pemilihan ketua kelas. Nah, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Nih, mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan. Pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Kegiatannya, kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati. Kegiatan yang dilakukan dan diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Kegiatan yang berhasil maupun tidak mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. Bentuk dan jenis partisipasi politik berbentuk konvensional dan non-konvensional. Bentuk dan jenis partisipasi politik. Bentuk ini
Kalian cari artinya. Masyarakat primitif ini apa? Masyarakat berkembang ini apa? Masyarakat totaliter ini apa? Tujuan partisipasi politik. Partisipasi politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan sebagai berikut. Memberikan rakyat atau warga negara kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara otoritarian. Partisipasi di sisi lain juga membantu meringankan beban pemerintah. Partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim tersebut. Tingkatan partisipasi politik. Ini perwujudan partisipasi politik, contoh konkret, bidang politik, bidang ekonomis, bidang sosial budaya. Cari contoh konkretnya perwujudan partisipasi politik. Nah, tugas kalian itu mencari apa maknanya tersebut. Baik dari apapun tadi sampai terakhir ini perwujudan partisipasi politik. Cari arti-artinya. Lalu kalian salin kembali tulisan-tulisan yang ada di slide pertemuan ke-15 ini. Nanti kalian fotokan hasil kerja kalian, lalu kalian kirimkan ke Gmail Bu Fitra, fitrainsani0201@gmail.com. Terima kasih anak-anakku. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan bisa segera melanjutkan pembelajaran tatap muka. Sebelum Bu Fitra mengakhiri, kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.